Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to mathstudio.id. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal limit trigonometri ya, yang mungkin ada sedikit perbedaan bentuk dengan video sebelumnya. Nah, namun sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Nah, sebelum mengerjakan soal, ada beberapa teorema limit yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Teorema limit trigonometri. Nah, di sini terdapat beberapa sifat ya. Di antaranya yang kali ini ada cos-nya ini ya. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita langsung bahas ya. Akan terdapat soal limit x mendekati 0, 1 dikurangi dengan cos x dibagi dengan x. Nah, berapa nilai limit tersebut? Jika kita substitusi nilai x sama dengan 0 ke limit fungsinya ya, 1 dikurangi dengan cos 0 bagi dengan 0. Cos 0 itu hasilnya adalah 1 ya, 1 dikurangi 1, 0 atau 0. 1 kurang 1 hasilnya 0 per 0. Nah, maka akan menghasilkan bentuk tertentu. Maka kita tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung untuk memperoleh nilai limitnya. Lalu kita bisa menyelesaikan soal limit ini dengan mengalihkan pembilangan penyebut dari fungsi limitnya dengan 1 ditambah cos x. Nah, ini disebut juga dengan perkalian sekawan ya. Limit x mendekati 0, 1 dikurangi cos x per x dikalikan dengan dikalikan dengan sekawannya ya, maksudnya nggak pakai akar, maksudnya 1 ditambah dengan cos x ya. Nah, karena di atas atau di bagian pembilang ini 1 tambah cos x, maka yang di bagian penyebut juga harus 1 ditambah cos x ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu tinggal kita kalikan bagian kiri dan bagian kanan ya. Cara pengerjaannya menggunakan aturan pecahan perkalian ya. Limit x mendekati 0. Nah, kalau yang bentuk seperti ini kan udah kita pernah bahas ya di video sebelumnya ya. Perkalian istimewa pada aljabar itu a ditambah b dikali a kurang b, a dikurang b, atau berlaku kebalikannya ya, komutatif ini boleh ditukar. Boleh juga itu a dikurang b dikali a tambah b, sama aja ya, sama ya, a tambah b dikali a kurang b, atau bersebaliknya itu sama aja, yaitu hasilnya adalah a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat ya. Ini harus selalu diingat sifat ini. Nah, sama halnya dengan 1 dikurangi cos x dikali 1 tambah cos x. Berarti 1 kuadrat dikurangi dengan cos kuadrat x atau cos x kuadrat ya. Berarti 1 pangkat 2 dikurangi dengan cos kuadrat x. Bentuk penulisan cos kuadrat x di sini maksudnya yang dipangkatkan 2 itu adalah cos x ya. Jadi kalau cos kuadrat x di sini penulisannya itu bukan cosnya yang dikuadratkan, melainkan cos x. Cos kuadrat x ini itu bentuk lainnya adalah cos x dikali dengan cos x, atau cos x nya kita kuadratkan ya. Nah, jadi penulisannya memang seperti ini pada trigonometri ya. Jadi jangan sampai salah, bukan berarti cos kuadrat x ini itu cos dikali dengan cos x, yang tidak ya, tidak seperti ini. Tidak pokoknya tidak seperti ini ya penulisannya. Kalau cos kuadrat x itu artinya cos x dikali dengan cos x. Cos ini harus ada cos berapa gitu ya. Jadi nggak boleh cosnya aja tapi tanpa ada x atau bilangan-bilangan yang lain ya. Jadi ini nggak bisa, cos x itu salah ya.
1 pangkat 2 itu tidak perlu dituliskan pangkat 2-nya ya, jadi cukup 1 saja ya. Kembali lagi ke perkalian, di bagian pembilang udah kita kalikan, lanjut kita ke bagian penyebut. Dibagi dengan X dikali dengan 1 ditambah cos X ya. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Adapun identitas trigonometri dari 1 dikurangi cos kuadrat X ini ya, itu bentuk lainnya adalah sin kuadrat X. Nah, makanya sebelum menyelesaikan soal limit kita harus paham dulu konsep trigonometri, terutama di bagian identitas trigonometri, karena di sini kalau kemarin di fungsi aljabar itu kan kita lebih sering memanipulasi aljabar. Begitu juga dengan limit fungsi trigonometri, kita harus memanipulasi fungsi trigonometrinya. Jadi kita perlu memahami beberapa identitas trigonometri sebelum menyelesaikan soal limit trigonometri ini. Ya, jadi 1 dikurang cos kuadrat X itu bentuk lainnya adalah 1 dikurangi dengan bentuk lainnya adalah sin kuadrat X ya. Berarti limit X mendekati 0 sin kuadrat X ya, per X dikali dengan 1 ditambah cos X ya. Nah, bentuk yang ini juga kita bisa ubah lagi. Sin kuadrat X itu sama ya dengan penulisan trigonometri lainnya. Misalkan sin kuadrat X itu artinya sin X dikali dengan sin X, bukan sin dikali sin X ya. Ini sin ini harus ada sudutnya ya, jadi nggak bisa kita gunakan sin aja. Sin apa ini nggak tahu ya, jadi bukan seperti ini maksudnya. Yang dipangkatkan dengan 2 itu adalah sin X nya ya, bukan sinnya saja. Nah, sin X. Nah, kalau yang ini kan salah ya. Jadi kalau sin kuadrat X itu bukan bentuknya seperti ini ya, bentuk seperti ini, melainkan yang ini ya. Nah, setelah itu kita bisa menguraikan ya. Limit X mendekati 0 sin X dikali sin X per X dikali 1 ditambah cos X ya. Ini kan kalau dalam pecahan kan ini bisa diurai ya, atau dipisahkan kembali sehingga jadi seperti ini. Limit X mendekati 0 sin X per X ya, dikali lagi dengan limit X mendekati 0 sin X per 1 ditambah cos X. Nah, untuk bentuk yang ini ya, ini sudah disebutkan dalam sifat ya. Ini limit X mendekati 0 sin X per X. Dalam teorema limit itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, kita harus memahami dulu teorema limit sebelum menyelesaikan soal ini. Jadi limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Ya. Nah, kalau untuk yang ini bisa kita langsung substitusikan, X nya kita ganti dengan 0. Berarti sin 0, kalau udah disubstitusi lambang limitnya nggak boleh ditulis lagi ya. Sin 0 dikali 1 ditambah dengan cos 0. 1 dikali dengan sin 0 nilainya adalah 0. 1 ditambah cos 0. Cos 0 ini nilainya adalah 1. 1 dikali dengan 0 dibagi dengan 2. 1 dikali 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, kesimpulannya limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos X bagi X itu nilainya adalah 0.
Nah, bagaimana? Sepertinya ini cukup tidak bisa dibilang mudah karena ada beberapa identitas yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soal limit trigonometri. Ya, berikutnya contoh kedua. Ya, di sini masih berkaitan dengan cos juga ya. Nah, diberikan contoh soal seperti ini. Maka terdapat soal limit X mendekati 0, 1 dikurangi dengan cos 2X per 1 dikurangi dengan cos X. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, jika kita mensubstitusikan X-nya sama dengan 0, jika kita substitusi X sama dengan 0, itu akan menghasilkan 0 per 0 ya, karena di sini udah kelihatan jelas ya, 2 kali 0 kan 0, X-nya 0, cos 0 itu sama dengan 1, cos 0 juga 1, 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 1, 0, sehingga menghasilkan bentuk tertentu ya jika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0. Adapun cara penyelesaiannya adalah dengan memanipulasi bentuk trigonometri. Nah, adapun beberapa identitas trigonometri yang perlu kita ingat ya, adalah sebagai berikut. Cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat X. Ya, ini catatan kecil aja ya. Nah, karena di sini cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X, maka 1 dikurangi dengan cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, adapun ini kan tadi kan cos 2X. Kalau cos X-nya gimana? Kita tinggal bagi dengan 2 saja. Yang ini kita dibagi dengan 2, yang ini bagi juga dengan 2 ya. Cos X sama dengan 1 dikurangi dengan sorry ya, yang dimaksud yang dibagi 2 tuh yang ininya bagi 2, berarti kan ini kan 1X, kalau dibagi 2 jadinya setengah X ya. 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian kalau misalkan 1 dikurangi dengan cos X, tuh hasilnya adalah 2 sin 2 sin kuadrat setengah X. Ini beberapa contoh identitas trigonometri yang akan kita gunakan pada untuk menyelesaikan soal ini. Langsung saja masukkan ke ubah bentuk trigonometrinya. Limit X mendekati 0, 1 kurang cos kuadrat 1 dikurang cos 2X itu hasilnya 2 sin kuadrat X. Untuk di bagian penyebut, 1 dikurang cos X itu 2 sin kuadrat setengah X. Nah, kalau udah seperti ini, ada yang bisa kita bagi ya, 2 dengan 2. Kemudian sin kuadrat X dengan sin kuadrat setengah X. Itu nggak bisa dibagi, melainkan kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya dengan 0. Ya. Limit X mendekati 0, jadi fungsi yang terbentuk adalah sin kuadrat X per sin kuadrat setengah X. Bentuk ini bisa kita ubah kembali menjadi seperti ini ya. Limit X mendekati 0, sin X dikali sin X. Yang ini sin setengah X dikali dengan sin setengah X. Limit X mendekati 0, sin X per sin setengah X dikali limit X mendekati 0, sin X per sin setengah X. Berdasarkan sifat limit trigonometri ya, yang di atas tadi,
sin A per sin B ya. Nih, sama saja bentuknya ya. Limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Kita ambil A per B. Berarti yang ini 1, ini setengah. 1 per setengah dikali dengan yang ini juga 1 per setengah. 1 kali 1, 1, setengah kali setengah 1 per 4. Hasilnya adalah 4. Oke, demikian video pembahasan soal limit trigonometri berikut ini. Semoga apa yang dipelajari pada video kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.